apa yang terjadi saat kita berada dalam strong identification, saat kita sedang mengobservasi sesuatu. Ya, kita berkata, okay, I'm observing that. Aku sedang mengobservasi sesuatu ini. Nah, artinya kita aware bahwa kita sedang mengobservasi sesuatu. Namun, awareness itu harus dilandasi dengan consciousness yang berlandaskan dari hati, dari heart gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita akan belajar tema baru lagi nih. Temanya seru banget, dimana kita akan belajar the power of observing. Teman-teman mungkin ada yang belum tahu, atau ada yang juga yang udah tahu bagaimana powerfulnya menjadi seorang pengamat di dunia ini. Kita itu sejatinya sebetulnya harus lebih banyak atau mungkin lebih baik kalau misalkan kita lebih banyak mengamati daripada mengikuti reaksi hati kita. Kenapa? Karena sudah dibuktikan bahwa banyak penemuan besar yang dicapai dengan being silent dan observing. Nah, dua hal ini selalu bersebelahan atau selalu beriringan, being silent dan observing. Ketika kita being silent, ketika kita silentkan hati kita dari segala pergumulan atau segala hiruk pikuk pikiran kita, pasti kita jadi semakin jernih pikirannya juga hatinya, sehingga kita bisa mengobserv sesuatu sebagaimana dia adanya. Observing atau mengamati sesuatu itu membuat kita tidak membiarkan pikiran kita mengikuti arus pikiran atau pola mental atau pola persepsi dan belief kita. Belief di sini maksudnya belief yang masih buruk ya. Dan membangun kembali landasan natural kita. Maksudnya gimana? Ya, kita menarik kembali consciousness kita ke tempat yang semula. Ketika kita observing, kita itu just looking, not creating nor imagining. Nah, maksudnya creating ini apa? Maksudnya adalah kita tuh hanya melihat saja ketika kita melihat suatu peristiwa atau kita melihat ke diri kita. Kita tuh cuman observing aja gitu, looking. Kita tidak meng-create suatu konsepsi atau persepsi. Kita tidak mengimagine sesuatu apapun. Kita hanya melihat apa adanya tanpa meng-create konsepsi apapun. Observing ini merupakan hal yang natural. Jadi sejatinya kita memiliki suatu ability untuk mengobserv sesuatu. Tapi dengan catatan bahwa orang yang addicted to observing atau orang yang paranoid atau orang yang kecanduan observing itu bukan observing yang ini ya. Jadi beda lagi. Kalau misalkan ini artinya dia masih di level psikologis observingnya. Kalau misalkan observing yang harus kita miliki, skill observing yang harus kita, maksudnya bukan skill, suatu consciousness observing yang harus kita miliki itu berada di level spiritual atau di level heart. Sedangkan kalau misalkan orang yang masih paranoid atau addicted to observing, itu dia masih di level psikologi. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mempraktekkan si observing ini? Pada saat kita mengaktifkan identifikasi gitu loh dari diri kita, atau kita mengidentifikasi suatu benda atau mengidentifikasi apapun yang di sekitar kita, ya kita artinya itu observing. Tetapi dengan catatan bahwa kita tidak boleh membentuk suatu konsepsi atau persepsi dari si benda-benda yang kita observe tersebut. Seperti itu. Nah, the observing itu sama artinya dengan the witnessing. Jadi kita hanya menyaksikan,
mengobservasi apa yang berada di sekitar kita. Apa yang terjadi saat kita berada dalam strong identification, saat kita sedang mengobservasi sesuatu? Ya, kita berkata, okay, I'm observing that. Aku sedang mengobservasi sesuatu ini. Nah, artinya kita aware bahwa kita sedang mengobservasi sesuatu. Namun, awareness itu harus dilandasi dengan consciousness yang berlandaskan dari hati, dari heart gitu. Kita sadar bahwa kita sedang mengamati hal ini. Nah, sekarang kita bisa memberi contoh bagaimana. Jadi kita memberi contoh cerita, memberi satu contoh cerita tentang menjadi observant atau observing something. Jadi ada orang yang sedang mengemudi. Orang yang sedang mengemudi ini terganggu oleh wiper yang ada di jendela depan mobilnya, itu yang ada di jendela kaca mobil. Nah, pada saat itu sedang hujan, makanya kan ada wipernya. Kan saat itu sedang hujan, wipernya gerak-gerak dan dia harus tetap fokus mengemudi. Dia harus tetap fokus ke depan, harus tetap fokus melihat jalan di depannya. Kalau misalkan orang ini masih terganggu oleh geraknya wiper dan juga hujan, sehingga dia tidak bisa fokus ke jalan depan, pasti dia akan mengalami yang namanya kegelisahan, itu kekhawatiran, gitu. Dia tidak tenang, merasa tidak tenang gitu. Kenapa? Karena dia tidak mengobserv. Dia tidak mengobserv situasi pada saat itu. Dia tidak mengobserv gerak-geraknya wiper itu. Dia menginvest dia menginvest perasaannya. Dia menginvest fokusnya ke wiper itu, bukan hanya mengobservasi dari luar. Itu jadi beda ya, antara kita mengobservasi dari luar dan kita fokus gitu. Kita menginvest fokus kita dan kita menginvest perasaan kita juga pada saat kita sedang melihat sesuatu. Itu dua hal yang berbeda. Kalau misalkan orang yang mengemudi ini bisa keluar dari konsepsinya, bisa keluar dari kekhawatirannya, ya, dan mengobserv saja dari luar, dia akan merasa tenang dong gitu. Dia akan merasa tenang. Dia akan bisa mengemudi dengan lancar. Dia akan bisa fokus melihat ke apa yang di depannya saja, seperti itu. Sama juga seperti kita, kalau misalkan kita sedang menghadapi masalah, menginvest perasaan kita, menginvest emotion kita, dan fokus kita ke masalah tersebut, dan tidak mengobservasi dari luar, melihat saja gitu, mengamati saja masalah itu dari luar diri kita keluar dari diri kita dan kita melihatnya dari luar, ya pasti kita juga akan capek terus dan kita akan merasa terus gelisah gitu. Tapi sedangkan kalau misalkan kita keluar dari diri kita dan mau observe saja dan kita aware gitu, okay, aku hanya mengobservasi ini, kita akan merasa tenang gitu. Kita akan merasa plong, merasa lapang. Karena kalau misalkan kita berada di state yang tenang dan stay in the self kita, ya semua hal itu akan terasa lapang dan kita juga akan merasa plong atau lega, seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini itu banyak sekali kita temukan di sekitar kita, atau bahkan juga diri kita sendiri masih seperti itu tanpa kita sadari. Banyak orang atau mungkin diri kita sendiri terlalu banyak memberi perhatian terhadap apa yang akan datang. Kan banyak tuh kan orang kayak gitu yang terlalu parno gitu loh, parno sama hal yang mungkin sebetulnya tidak akan datang gitu. Kita terlalu percaya apa yang kita percaya sama apa yang kita persepsikan, sama apa yang ada di pikiran kita. Padahal kan kita sudah tahu bahwa our thought is not the reality. Itu hanya selalu persepsi yang ada di dalam pikiran kita. Jadi kita sebetulnya merasa takut sama apa yang ada di pikiran, bukan yang ada di dunia nyata, seperti itu. Jadi ketika kita sudah mempersepsikan sesuatu dalam pikiran kita, lalu kita tarik sebuah action. Nah, contohnya itu kayak gimana? Contohnya,
ketika kita sudah habis ujian nih, lalu kita merasa, aduh kayaknya aku nggak maksimal deh tadi. Nah, kan kita sudah membentuk suatu konsepsi kan, kita membentuk suatu konsepsi atau persepsi di pikiran kita bahwa kita nggak maksimal dalam ujian tersebut. Nah, lalu persepsi ini kita tarik dalam sebuah action, lalu kita ngapain? Ya, kita akan menjadi parno, kita deg-degan, kita nervous, kita anxious, kita nggak tenang. Kalau misalkan kita masih bertindak berdasarkan objek yang kita amati, ya artinya kita masih terlibat dengan apa yang kita amati. Jadi kita masih getting involved sama apa yang kita amati. Apa saja yang involved? Ya, persepsi kita, pikiran kita, emosi kita, perasaan kita, semuanya involved dalam kegiatan observing tersebut gitu. Kalau misalkan kita masih bertindak berdasarkan objek yang kita amati, jadi kita masih akan merasa gelisah dan panik gitu. Kalau misalkan masih gini, ya artinya kita masih belum benar-benar witnessing, kita masih belum benar-benar menjadi seorang observer, karena kita masih membuat judgment, masih membuat persepsi, masih membuat konsepsi terhadap apa yang kita observasi. Sedangkan kalau misalkan kita betul-betul observasi, ya kita tenang saja, karena kita melihatnya dari luar. Kalau misalkan kita punya masalah, kita accept gitu. Jadi kalau misalkan kita menghadapi suatu tantangan nih, challenge dari orang, kalau kita keluar dari diri kita dan stay in ourselves, ya kita hanya mengobservasinya saja, kita hanya menjadi witness, kita tidak membuat judgment, tidak membuat konsepsi dan persepsi terhadap hal itu, sehingga kita bisa menjadi lebih tenang gitu, karena kita tidak memikirkan apa